Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih dalam lanjutan pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, yaitu pada tahiyat akhir di bagian selawat. Pada tahiyat akhir di bagian selawat, yang sebagaimana kita pahami bahwa selawat Ibrahimiyah, selawat Ibrahimiyah yang kita bacakan di tahiyat akhir merupakan salah satu daripada rukun salat dalam kategori rukun qauli, di mana kalau selawat Ibrahimiyah ini tidak dibaca oleh orang yang salat di tahiyat akhir, maka salatnya tidak sah, maka salatnya batal. Jadi selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir adalah salah satu daripada rukun qauli dalam salat yang wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, salat tidak sah atau batal. Nah, selawat Ibrahimiyah ini ada beberapa bentuk lafaz sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis, ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan, yang memberikan keterangan tentang lafaz selawat Ibrahimiyah, dan rata-rata dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di antara lafaz itu yang biasa kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini namanya selawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut dengan selawat Ibrahimiyah? Karena di dalamnya ada selawat kepada Nabi Ibrahim. Disandingkan Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim, sama-sama berselawat kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, kemudian juga kepada Nabi Ibrahim. Maka disebutlah selawat ini selawat Ibrahimiyah, ya. Dan pada dasarnya selawat yang inilah, selawat Ibrahimiyah ini yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita membacanya kalau ingin berselawat kepada Rasulullah.
Nah, salawat yang kita baca tadi, lafaz yang kita baca tadi, itu adalah salah satu lafaz ya, daripada salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kita artikan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah sampaikan selawat, ya Allah berselawatlah kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berselawat juga wahai Allah kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah berselawat kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah limpahkan keberkahan kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana telah engkau limpahkan keberkahan kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Fil alamin, fil alamin artinya telah engkau angkat ya, Muhammad, Ibrahim fil alamin, pada seluruh alam. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Nah, ini arti secara literal ya. Nah, kalau dalam lafaz yang lain agak berbeda, seperti lafaz daripada Ka'ab bin Ujrah. Jadi Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Qad arafna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu cara memberikan salam kepadamu. Lantas kalau berselawat bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah, qulu, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Agak beda redaksinya, tapi mirip-mirip. Dalam hadis yang lain dari Abi Hamid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, ada tambahan, ya Allah berselawatlah kepada Muhammad dan kepada istri-istri Muhammad, wa dzurriyyatihi, dan keturunan Muhammad. Ada tambahan istri dan keturunan. Kalau di atas tadi keluarga saja, tentu masuk dalamnya istri dan keturunan. Tapi ini dikhususkan kepada istri-istri dan keturunan. Jadi sunat kita berselawat kepada anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah sampai hari kiamat, habaib, kita sunat berselawat kepada mereka. Nah, itu tambahan di lafaz yang ini. Kemudian ada lafaz yang lain ya, yang berbeda sedikit, tapi tidak ada penambahan lafaz khusus, cuma redaksinya saja. Dan beberapa lafaz yang lain yang mirip-mirip dengan lafaz yang pertama. Nah, semua lafaz-lafaz ini boleh dipilih salah satu, kemudian dibaca dalam tahiyat akhir sehingga sempurnalah, lengkaplah, tercapailah salah satu rukun qauli daripada rukun salat. Nah, sekarang kita mau lihat makna, di antara makna-makna penting yang terkandung dalam selawat. Yang pertama, hukum berselawat kepada Rasulullah adalah wajib. Ya, hukum berselawat kepada Rasulullah adalah wajib. Bahkan Imam Hambali mengatakan selawat kepada Rasulullah itu bagian daripada keimanan. Orang tidak berselawat tidak sah imannya kepada Rasulullah, tidak sah imannya.
Buktinya tidak sah asyhadu an la ilaha illallah kalau tidak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya datang sekarang orang mau masuk Islam, dia hanya mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi enggak mau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah enggak Islam? Enggak sah. Maka oleh karena itu berselawat kepada Rasulullah ini bagian daripada keimanan. Ya, maka wajib berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah penciptanya sendiri dan malaikatnya diperintahkan semua berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa kita? Ya ayuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, kata Allah, berselawatlah kalian, wasallimu, dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah fi'il amar, sallu, fi'il amar. Al-amru yadullu 'ala al-wujub. Fi'il amar kata perintah menunjukkan kepada wajib. Maka para ulama mengatakan wajib berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang wajib sehari berapa kali? Berapa kali sehari? Sesuai dengan salat wajib. Kita salat wajib berapa hari sekali? 5. Maka 5 kali kita wajib berselawat kepada Rasulullah dalam tahiyat akhir. Kalau kita enggak berselawat dalam tahiyat akhir, maka salat tidak sah. Kalau salat tidak sah, berarti kita telah melakukan dosa besar. Maka paling kurang kalau mengikuti siklus salat wajib yang di dalamnya salah satu rukun qauli adalah selawat, maka paling kurang selawat kita setiap hari, setiap malam itu adalah 5 kali sesuai dengan 5 wajib, 5 kewajiban salat. Pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu wajib berselawat kepada Rasulullah. Itu kadar wajib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kadar wajib minimal. Berarti kalau ada orang tidak berselawat, tidak solat, maka dia telah kurang kewajiban selawatnya kepada Rasulullah. Dia solat 5 waktu, subuh tidak ada, berarti dia telah melakukan dosa, meninggalkan solat dan meninggalkan selawat wajibnya kepada Rasulullah. Nah, itu kadar wajib. Sekarang kadar sunat. Kadar sunat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kam aj'al minas salati alaika? Wahai Rasulullah, berapa kadar yang harus kupersembahkan selawat kepadamu dalam doaku? Dalam doaku. Ya. Bagaimana seandainya 1/3, 1/4 doaku aku berselawat kepadamu? Kata Rasulullah, in syi'ta, kalau kamu mau silahkan, bagus. Tapi kalau lebih bagus. Jadi 1/4 doa, misalnya kalau berdoa 1 jam, berarti 15 menit selawat kepada Rasulullah.
Kata Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau silakan. Fahuwa khairul lak, itu lebih baik bagimu, itu baik bagimu. Tapi kalau mau lebih baik lagi. Maka kata sahabat itu, bagaimana kalau saya tambah jadi setengah dari doa saya, selawat semuanya. Jadi kalau berdoa 1 jam, setengah jam selawat semua. Kata Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau silahkan, itu baik bagimu. Tapi kalau mau tambah, lebih bagus. Kalau begitu saya tambah lagi 1/4 lagi. Bagaimana Rasulullah? In syi'ta, kalau kamu mau silahkan. Tapi kalau mau tambah, lebih bagus lagi. Bagaimana Rasulullah seandainya seluruh doa saya isinya selawat semua kepadamu? Kata Rasulullah, in syi'ta, kalau kamu mau, itu bagus bagimu. Maka doa para ulama salafus saleh, doa para ulama, doa dulu para ulama salafus saleh, itu isinya puji-pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah. Hampir tidak ada permintaan pribadi. Jadi kalau mereka berdoa itu isinya itu puji-pujian kepada Allah, selawat Rasul. Full puji-pujian, selawat. Hanya beberapa doa pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Yang lain puji-pujian, sebagaimana kata Rasulullah, afdalu doa alhamdulillah, doa terbaik adalah puji-pujian kepada Allah. Kemudian sisanya selawat kepada Rasulullah full. Kalau kita, doa kita sekarang puji-pujian satu kalimat, selawat 1 kalimat di awal, ana drop mesti minit, setengah minit ana drop. Kemudian di ujung puji-pujian lagi, selawat lagi, satu potong kalimat, ana drop setengah minit. Di tengahnya permintaan pribadi semua. Itu berjara dia tak aminkan tu permintaan tu. Nabinya ya Allah, Nabi je ya Allah. Tapi udah bagus juga itu. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, hendaklah engkau jadikan hiasan doamu itu selawat, pujian dan selawat di awal dan di akhir. Karena kalau pujian dan selawat pasti diterima oleh Allah. Doa kita belum tentu. Tapi kalau ada pujian dan selawat di awal doa, ada pujian dan selawat di akhir doa, diangkat pujian dan selawat, sayang yang di tengah hendak diangkat. Kakecok ibu juga di. Tapi kalau lebih indah, yang lebih indah, sebagaimana tuntunan Rasulullah dan amalan para ulama salafus saleh, doa itu harus lebih banyak pujian kepada Allah. Harus lebih banyak selawat kepada Rasulullah. Doa dia nak piala le. Dah krek dah aja. Yang umum mendang. Bet tak tapi tu pi bet tak detail tak. Yang umum mendang. Kebaikan dunia akhirat. Masalah kibang kebaikan itu Allah lebih tahu. Dan hati-hati berdoa terlalu detail. Nanti Allah mau kasih yang ini, itu lebih baik bagi kita. Kita minta yang lain. Masya Allah ada. Makanya doa-doa dalam Al-Quran itu umum-umum semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan mencakup semua kebaikan dunia dan di akhirat. Dapat surga, selamat dari neraka. Itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Kemudian doa akhirul kalam, la ilaha illallah, itu saja. Allah tahu cara. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husn. Doa-doa Rasulullah itu umum-umum sekali. Doa untuk umat, umum-umum sekali doa Rasulullah. Tidak terlalu apalagi hal-hal pribadi itu susah kita dapatkan ada Rasulullah tentang pribadinya. Umum-umum dan untuk umat. Nah, jadi itu tentang kewajiban salawat kepada Rasulullah, baik yang kadar wajib maupun kadar sunat, dan tidak ada batas kadar sunat.
sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, sesungguhnya umatku yang paling dekat denganku pada hari akhirat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kita nanti semua umat-umat masing-masing umat Rasul itu akan menuju ke nabinya masing-masing. Seperti kita haji, seperti kita haji, umrah, kan berkloter-kloter. Setiap kloter itu cari apa ketua kloternya atau pimpinannya masing-masing. Kalau enggak bisa tersesat, enggak tahu nanti di Saudi, di tempat haji sana. Demikian juga di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar setiap umat itu menuju ke nabinya masing-masing. Yang paling cepat sampai kepada nabinya masing-masing, yang paling cepat di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada Nabi Muhammad, yang paling cepat dapat minum telaga Rasulullah. Jadi karena setiap nabi dan rasul itu menunggu umatnya di telaga masing-masing. Ada haud masing-masing. Datang umatnya, kasih minum, gabung. Yang paling cepat dapat Rasulullah, yang paling cepat dapat minum telaga Rasulullah, aktsaruhum salatan alayya, yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak, yang setiap selesai sholat, dalam doa, di jalan, di rumah, berselawat kepada Rasulullah. Ada majelis selawat, ikut berselawat kepada Rasulullah. Itu orang yang akan paling dekat dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Karena namanya kita berselawat kepada Rasulullah, Rasulullah pasti tahu. Jadi orang-orang, ada umat Nabi Muhammad sekarang ini yang sering namanya sampai ke Rasulullah. Kenapa sering sampai? Karena sering berselawat. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewakilkan bagiku malaikat yang dia itu menyampaikan selawat umatku kepadaku. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, waqad aramta, bagaimana engkau tahu kami berselawat? Engkau kan sudah mati, jadi tulang belulang. Kata Rasulullah, innallaha harrama ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan, menyentuh, menghancurkan jasad para nabi. Mereka hidup menantikan selawat daripada umatnya. Jadi di antara kita ini ada namanya ini tiap hari sampai ke Rasulullah. Oh, si fulan setiap selesai salat dia berselawat kepadaku. Di jalan dia berselawat, di rumah dia berselawat. Sampai karena ada orang terlalu banyak berselawat kepada Rasulullah, seperti yang pernah kita kisahkan dulu, ya, Sultan Hamid, salah seorang sultan pada masa Turki Utsmani. Banyak sekali dia berselawat kepada Rasulullah. Saking banyaknya, Rasulullah selalu menunggu selawat dari dia. Setiap malam sebelum tidur 1000 kali dia berselawat. Setiap malam sebelum tidur 1000 kali berselawat. Kalau kita setiap malam sebelum tidur 10 macam, 1000 macam kita berkhayal untuk hari esok. 1000 kali dia berselawat. Sultan Abdul Hamid, saking banyaknya selawat kepada Rasulullah, Rasulullah menunggu selawat dari dia. Begitu sekali datang seorang yang asing ke istana Turki Utsmani, dia minta masuk, mau jumpa sama Sultan. Enggak dikasih masuk. Ditanya, apa kepentinganmu? Tidak ada kepentingan. Saya mau jumpa Sultan. Enggak boleh. Protokoler kerajaan enggak boleh. Mau jumpa Sultan, mau jumpa Presiden, mau jumpa Khalifah, harus jelas. Nomor antriannya berapa dibuat, ikut protokoler, kepentingannya apa, harus tertulis semua. Dia tidak ada kepentingan, saya cuma mau jumpa Sultan. Dan ini rahasia. Dia tunggu, enggak dikasih masuk. Dari pagi sampai sore tunggu di pagar, enggak dikasih masuk, dia tunggu.
Karena orang protokoler ini merasa aneh, ini kayak sepertinya ada hal penting sekali. Akhirnya cerita panjang dikasih masuk. Begitu dikasih masuk, sebelum masuk ke ruang Sultan Abdul Hamid, kata ajudan, ada tamu tapi agak aneh. Dia cuma mau jumpa dengan engkau, wahai Sultan. Kata Sultan, suruh dia masuk. Begitu dia masuk, wahai Sultan, semalam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menitipkan pesan kepada saya, selawat Anda semalam kurang dari 1000. Terperanjat Sultan. Selama dia berselawat, tidak ada satupun manusia yang tahu dia berselawat 1000 kali sebelum tidur setiap malam. Berarti mimpi ini benar. Rasulullah berpesan, engkau hendaklah melengkapkan selawatmu 1000 kali sebelum tidur. Lupa semalam, capek mungkin, dah tua, ruh waiting. Karena dia sudah sering seperti itu 1000 kali, jangan sampai tinggal. Mimpi Rasulullah diingatkan. Kita mau mimpi Rasulullah, tapi selawat boleh sembahyang lega sangat. Nyanpi menyonda ke pimpin le imam. Imam mana nak baca apa, kita yang pergi tengah baju. Kalau wiunan berangkat aja tepi masjid. Jadi harus banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah agar nama kita itu sering sampai ke Rasulullah. Begitu nama kita sering sampai ke Rasulullah, menanur akhirat dia, oh nyompat lagu saya, ini orangnya. Oh yang sering dulu sampai namanya ke saya, oh nyom kena. Dikasih minum oleh Rasul dari telaganya. Maka oleh karena itu, banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan ini ada sedikit lagi, tapi kita simpan untuk kita tinggalkan untuk subuh Jumat depan, tentang kenapa di sini ada selawat selain ke Rasulullah tapi juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah akan kita jawab di subuh Jumat depan. Demikian untuk subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.